بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ada yang hafal dari beberapa hadis yang telah kita sebutkan kemarin? Ayo, siapa yang bisa? Allah Ustaz. Kita ingat terkait. Baik, siapa yang hafal? Ada nggak hafal? Satu hadis saja. Waduh, sekian jemaah jadi hafalkan hadis ini. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhwan salafiyun itu masyhur dengan pendalilan. Kalau misalkan ditanya tentang suatu permasalahan dengan dalil, jawaban dalilnya apa? Al-Quran, hadis. Ini hadis yang telah kita bacakan dari beberapa hadis yang berkenaan tentang masalah ibadah Ramadan. Tidak ada satu pun. Allah musta'an. Untuk besok, untuk beberapa waktu ke depan, tolong dihafalkan. Kemarin kita telah membacakan hadis sampai hadis yang berapa? Aywa, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qara'a an-nasu al-hilala ila akhir hadis. Baik. Kemudian hadis berikutnya wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia menyatakan, Inni ra'aitul hilal. Sesungguhnya, kata seorang Arabi ini,
aku telah melihat hilal. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah? Qala, kemudian A'rabi menyatakan, na'am, iya, dia mempersaksikan. Qala, kemudian Rasulullah SAW menanyakan lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan apakah engkau mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Qala, kemudian dia menyatakan lagi, na'am, iya, dia mempersaksikan. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adzin bin nasi ya Bilal an yasumu ghadan, maka umumkanlah kepada manusia, wahai Bilal, bahwasanya besok adalah hari berpuasa. Rawahu khamsah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 5. Siapa 5 di sini? Lagi disebutkan kemarin. Apa? Diriwayatkan oleh 5. Apa yang maksud dengan diriwayatkan oleh 5 di sini? Ya. Kurang nyari. Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Baik. Jadi pengertian yang dimaksudkan dengan 5 di sini adalah man ada Al-Bukhari wa Muslim, yaitu para perawi yang meriwayatkan selain dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah Ahmad, kedua adalah Abu Daud, ketiga adalah Tirmidzi, keempat adalah Nasai, dan yang terakhir yang kelima adalah Ibnu Majah. Rahmatullahi alaihi. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban hadis ini sahih. Tapi kita lihat bagaimana kedudukan hadis ini sebenarnya. Kalau kita melihat penyebutan dari takrij hadis ini, bahwa hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Ahmad, padahal disebutkan bahwa hadis ini rawahul khamsah, dan Imam Ahmad masuk di dalam al-khamsah tersebut. Tetapi hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Kulluhum min tariq Simak bin Harb an Ikrimah an Ibnu Abbas. Seluruh hadis ini jalan-jalannya datang dari jalan Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini jalan riwayat hadis ini. Sedangkan kita sebutkan pada pertemuan kita lewat bahwa periwayatan Simak bin Harb dari Ikrimah hukumnya gimana? Muttaribah, gunjang. Simak bin Harb meriwayatkan dari Ikrimah, maka hukum hadisnya adalah muttaribah, gunjang. Oleh karena para ulama menjelaskan bahwa sanad hadis ini dhaif karena sesungguhnya riwayat Simak bin Harb dari Ikrimah adalah muttaribah, gonjang, dan telah dikuatkan oleh para kuffar ahli hadis bahwasanya hadis ini mursal, sebagaimana yang
dikuatkan hal yang seperti ini oleh Al-Imam An-Nasa'i, Tirmidzi dan Abu Dawud. Jadi kedudukan hadis ini dhaif, lemah. Karena di sana ada seorang perawi yang bernama siapa? Simak itu Harb. Simak bin Harb perawitannya muttaribah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ilal Tirmidzi. Nah, ada tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kita sebutkan kedudukan hadisnya, bahwa hadis Ibnu Abbas di sini kedudukannya adalah dhaif. Kandungan makna hadis yang terdapat di dalamnya sebenarnya juga menerangkan sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis-hadis yang telah terdahulu. Seperti hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih. Ini juga hadis yang menerangkan tentang permasalahan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin, yaitu dalam permasalahan menentukan masuknya waktu puasa Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama cara untuk menentukan apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum, itu dengan melihat hilal. Dan bila mana tertutup awan ataupun terjadi mendung ataupun kabut, maka disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, fa'akmilu iddata tsalatin, maka sempurnakanlah menjadi bilangan 30 hari. Dan ini warid di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keluar dari permasalahan ini adalah menggunakan ilmu hisab, yang para ulama menyebutkan bahwa ini adalah merupakan bid'ah munkarah, bid'ah yang munkar yang tidak pernah ada tuntunannya dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, tetapi datang di akhir-akhir zaman ini. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت, dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyin as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu, رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ورجال الركن لا صيام لمن لم يفقه من الليل. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sebelum fajar berarti sebelum terbitnya matahari, yaitu fajar yang kedua, fajar shadiq. Barang siapa yang sebelum fajar dia belum menetapkan hendak puasa, maka tidak ada puasa baginya, artinya puasanya tidak sah. Jadi barang siapa yang sebelum fajar dia belum menetapkan untuk dia berpuasa di keesokan harinya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
dan Al-Imam An-Nasa'i lebih cenderung untuk mentarjih, menguatkan bahwa hadis ini mauquf sebagaimana juga yang dikuatkan oleh Imam Tirmidzi. Namun Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban lebih cenderung untuk mensahihkan hadis ini dalam derajat marfu'. Dan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darqutni, la siyama liman lam yafriqhu min al-lail, bahwa tidaklah sah puasa seorang bagi siapa saja yang dia tidak meniatkannya dari malam ataupun dari sejak malam. Dia tidak meniatkan untuk dia berpuasa di keesokan harinya dari sejak malam, maka tidak ada puasa begitu. Rahimani rahimakumullah. Hadis yang telah disebutkan di atas tadi dari hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Memang ada di antara mereka yang lebih cenderung untuk menyatakan tarjih hadis ini adalah mauquf, seperti yang datang dari riwayat An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Namun sebagian dari kalangan para ulama mereka mensahihkan hadis ini bahwa hadis tersebut datang dalam keadaan marfu' dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yang mensahihkan bahwa hadis ini datang dalam keadaan marfu'. Dan hadis ini datang dari jalan Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Namun permasalahannya terjadi khilaf di kalangan para ulama yang bermuara dari riwayatan Al-Imam Az-Zuhri. Seperti dikatakan Al-Imam Ad-Darqutni bahwa Abdullah bin Abi Bakar dia telah memarfu'kan hadis tersebut dari Al-Imam Az-Zuhri. Namun Ma'mar dia mauqufkan hadis tersebut datang dari riwayat Al-Imam Az-Zuhri. Jika terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang menjadi tarjih dari kalangan para fuqaha ahli hadis bahwa hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha itu datang dengan riwayat yang mauquf. Dan kita nukilkan sebagian dari kalangan ucapan para ulama yang mereka menyatakan bahwa hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha datang dalam riwayat yang mauquf. Seperti perkataan Al-Imam Abu Dawud di mana dia menyatakan la yasihhu raf'uhu, bahwa tidak sahih bahwa hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha datang dalam keadaan riwayat yang mauquf. Dan demikian pula Al-Imam Tirmidzi di mana beliau menyatakan al-waqfu ashah, bahwa hadis ini dinyatakan sebagai hadis mauquf dan ini yang paling benar, paling sahih, bukan marfu'. Demikian pula Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menyatakan qad naqala anhu Tirmidzi fil ilal annahu qala huwa qat'un wa huwa haditsun fihi istirab wa sahih an Ibnu Umar mauqufun. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa telah dimungkinkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Ilal Tirmidzi bahwa dia menyatakan ini adalah satu kesalahan, bahwa hadis ini terdapat di dalamnya ittirab, kegoncangan. Wasahih, dan yang benar bahwa hadis ini datang dari Ibnu Umar secara mauquf. Datang dari Ibnu Umar secara mauquf, kata Al-Imam Bukhari. Dan yang lainnya dari para ulama seperti Al-Imam An-Nasa'i, demikian pula berkomentar Abu Hatim, Ad-Darqutni, sama komentar mereka seluruhnya menyatakan bahwa hadis ini datang dalam keadaan mauquf, bukan marfu'. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya
Al-hadits tsani wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia menyatakan dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku atau menemui saya, kata Aisyah, dzata yaum, pada suatu hari. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menanyakan, hal indakum syai'? Kata Rasulullah SAW, apakah ada sesuatu di sisimu? Qulna, kemudian kata Aisyah, kami katakan, la, tidak ada sesuatu. Maksudnya, apakah ada sesuatu dari makanan yang bisa aku makan? Tetapi Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, la, tidak ada. Qala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa inni idzan shaim. Kalau begitu, aku berpuasa saja, karena tidak ada makanan sama sekali. Tsumma atana yaumun akhar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW datang menemui kami pada hari yang lain. Faqulna, kemudian kami katakan, uhdiya lana haisu. Kemudian kami katakan, telah dihadiahkan kepada kita, kepada kami, haisu. Haisu ini adalah makanan yang dibikin dari campuran kurma, samin, dan kambing. Masya Allah. Kurma, samin, dan kambing. Masalah enak ini. Ya. Dan masing-masingnya mengandung unsur panas. Kurma, kalau banyak dikonsumsi, panas dari tubuh. Tambah lagi dengan samin, ditambah lagi dengan kambing, Masya Allah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, hari ini walaqad asbahtu sha'iman fa'akala, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu, ayo hidangkan kepadaku, tunjukkan kepadaku, karena sungguh aku sejak dari tadi pagi aku berpuasa. Fa'akala, kemudian Rasulullah SAW memakan makanan haisun tersebut, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, insyaallah taala kita akan jelaskan beberapa hukum yang terdapat di dalam. Di dalam hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita dapatkan, bahwa tidaklah dianggap sah puasa seorang kecuali dengan niat. Baik itu merupakan puasa yang fardhu, puasa yang wajib, ataupun puasa yang tatawwu, puasa yang sunnah saja, maka butuh kepada niat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan hadis ini telah kita ketahui bersama bahwa hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah merupakan pendapat dari jumhur ulama ataupun jamaah min al-ilm. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ijma' dalam permasalahan ini. Namun yang sahih bahwa terjadi khilaf di dalam permasalahan ini, karena sesungguhnya di sana ada dari kalangan para ulama yang mereka tidak mensyaratkan. Tetapi yang sahih bahwa disyaratkan niat apabila seorang itu melaksanakan puasa yang wajib ataupun yang tatawwu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita dapatkan di dalam hadis ini, tentang wajibnya untuk menta'yin, menentukan niat di dalam puasa yang wajib. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Adapun
Permisalannya adalah seperti seorang dia berkeinginan untuk melaksanakan puasa di keesokan harinya di bulan Ramadan, ataupun dalam rangka untuk dia mengqadha, mengganti puasa Ramadan tersebut. Maka berdasarkan mazhab dari jumhur al-ilmi ini, mereka seluruhnya berpendapat bahwa wajib untuk menentukan niat di dalam melaksanakan puasa wajib. Untuk menentukan niat di dalam melaksanakan puasa wajib. Dan ini adalah merupakan mazhab al-Imam Malik, Syafi'i, Ishaq, Daud, Zahiri yang lainnya. Dan mereka bersandarkan kepada hadis Rasulullah SAW dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, dan ini adalah merupakan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Imam Nawawi rahimahumullah ajma'in. Kemudian permasalahan yang lainnya lagi yang bisa kita dapatkan dari faedah hadis ini tentang permasalahan menta'yin puasa yang sifatnya adalah puasa tatawwu, puasa yang sunnah. Bagaimana? Maka yang bisa kita dapatkan dari hadis ini bahwa di dalam permasalahan shaum tatawwu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Syarh Muhadzab, wa amma shaum tatawwu fa yasihhu niyyatu mutlaq as-shaum, fa yasihhu bi niyyati mutlaq as-shaum. Adapun puasa yang tatawwu maka dia dianggap sah bi niyyati mutlaq as-shaum, ataupun diperbolehkan dengan niat puasa mutlak, dengan niat puasa mutlak. Manakala seorang mendapatkan dirinya tidak mendapatkan adanya makanan misalkan di pagi hari, dalam keadaan dia belum pernah makan sebelumnya, ketika di hari tersebut, maka sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, boleh dan dia untuk menjalankan puasa. Dan ini termasuk dalam sifat puasa tatawwu. Dan ia dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, adapun puasa tatawwu maka diperbolehkan dengan niat puasa mutlak. Dengan niat puasa mutlak. Kemudian faedah yang bisa kita dapatkan di dalam hadis ini pula tentang permasalahan tabyidun niyyah fi siyamil fard, tentang masalah menentukan niat di dalam puasa fard. Tabyidun niyyah fi siyamil fard artinya perintah untuk seorang itu meniatkan puasa dari sejak malam. Maka dalam hal ini jumhur dari kalangan ahli ilmu seperti Al-Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, mereka seluruhnya berpendapat tentang wajibnya untuk tabyidun niyyah, menetapkan niat dari sejak malam, khusus di dalam melaksanakan puasa al-fard, puasa yang wajib. Bisa dipahami? Khusus di dalam permasalahan melaksanakan puasa yang wajib. Dalilnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan dari pendalilan. Kemudian juga berdalilkan kepada hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Walaupun di sana ada pula dari kalangan para ulama yang mereka tidak mewajibkan untuk menentukan niat puasa yang wajib di malam hari. Maka kebalikan daripada menetapkan niat sebelum melaksanakan puasa yang wajib di malam hari adalah menentukan niat di dalam permasalahan puasa tatawwu. Apakah diwajibkan bagi seorang untuk menetapkan niat dari sejak malamnya di dalam melaksanakan puasa tatawwu? Maka berdasarkan
pendapat jumhur dari kalangan para ulama tidak diwajibkan, artinya sunnah istihbab saja hukumnya untuk menetapkan niat dari sejak malam pada puasa tatawwu. Dalilnya adalah hadits bab, yaitu sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW ketika beliau berada di pagi hari dalam keadaan bertanya kepada istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan, hal indakum syai', apakah ada sesuatu di sisi kalian? Kemudian dikatakan tidak ada. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Idzan inni shaim." Kalau begitu aku berpuasa. Maka ini masuk dalam kategori puasa yang sunnah istihbab, sehingga tidak membutuhkan untuk menetapkan niat dari sejak malam. Dari sejak malam. Ya, walaupun misalkan sudah memasuki waktu di siang hari, dalam keadaan dari sejak paginya dia belum makan, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan puasa tatawwu. Nah, dan ini adalah merupakan pendapat yang rajih, walaupun di sana juga ada pendapat dari kalangan para ulama yang mereka menyatakan wajibnya untuk tetap menentukan niat untuk melaksanakan puasa tatawwu dari sejak malam. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan, ini pendapat mereka, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, tergantung niat. Kemudian permasalahan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan apakah diwajibkan ketika di bulan Ramadan bagi seorang untuk dia berniat setiap hari manakala dia hendak melaksanakan puasa, ataukah dia cukup meniatkan di awal Ramadan saja? Ini terjadi khilaf lagi di kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang mewajibkan untuk berniat manakala hendak berpuasa di keesokan harinya setiap hari. Ada pula di antara mereka para ulama yang menetapkan bahwa tidak apa-apa untuk seorang itu untuk menetapkan niat puasa Ramadan di awal Ramadan. Karena sungguhnya mereka menyatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah merupakan ibadah yang satu, sehingga cukup bagi seorang untuk dia meniatkan di awal Ramadan saja tanpa dia harus berniat di setiap harinya. Setiap harinya. Ada pun pendapat yang menyatakan wajibnya untuk seorang itu berniat di setiap harinya manakala dia hendak melaksanakan puasa Ramadan adalah merupakan pendapat jumhur min al-ilm, jumhur ulama, dan mereka menyatakan bahwa setiap hari terdapat di sana ibadah mustaqillah, ibadah yang sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan seorang hendak melaksanakan puasa di keesokan harinya, maka dia perlu untuk dimeniatkannya. Kemudian lagi hendak dia berpuasa di keesokan harinya, maka dia butuh untuk meniatkannya lagi. Ini bukan pendapatnya. Tetapi yang rajih dalam permasalahan ini bahwa cukup bagi seseorang untuk dia meniatkan puasa tersebut di awal Ramadan saja. Ini adalah merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan demikian pula merupakan pendapat dari Al-Imam Malik, riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan demikian pula riwayat dari Al-Imam Ishaq, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan mereka seluruhnya menyatakan bahwa taqdim niyyatu fi awwalihi ma lam yaqta'hu li udhrin, bahwa cukup untuk seorang itu menetapkan niat di awal bulan Ramadan ma lam yaqta'hu li udhrin, selama tidak terputus dengan adanya halangan-halangan. Contohnya misalkan sakit ataupun dia safar sehingga dia tidak melaksanakan puasa, maka apabila dia dalam keadaan sakit kemudian dia tidak berpuasa, untuk kemudian setelah itu dia sembuh,
ketika dia hendak melaksanakan puasa di keesokan harinya, maka dibutuh untuk meniatkan lagi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya kawan? Sampai di sini mungkin ada yang bingung. Kalau ada yang bingung tanyakan. Ya, paham? Insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya. Al-hadits al-tasi'. Hadis yang ke-9. Kalau tadi hadis yang berapa? Yang ke-8. Wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menyatakan senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Dan ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Yang dimaksudkan dengan menyegerakan berbuka puasa di sini bukan maksudnya dia tergesa-gesa, belum adanya melihat korina yang menunjukkan bahwasanya matahari itu tenggelam, maka dia tergesa-gesa. Maka tidak diperbolehkan itu. Yang dimaksudkan dengan menyegerakan berbuka puasa di sini manakala lingkaran ataupun bundaran dari matahari itu telah tenggelam di ufuk barat, maka diperintahkan kepada seorang untuk dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya. Al-haditsul ashir. Hadis yang ke-10. Tirmidzi min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Imam Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Bahwa hambaku yang paling aku cintai adalah yang lebih menyegerakan di dalam hal berbuka. Di dalam hal berbuka. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Namun hadis ini adalah merupakan hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Qura ibn Abdurrahman al-Mu'adziri. Qura ibn Abdurrahman al-Mu'adziri adalah seorang perawi yang hadisnya munkar. Dikatakan oleh Imam Ahmad munkar hadis jiddan. Wa dha'afahu Ibnu Ma'in, bahwa hadisnya munkar sekali dan dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, demikian pula Abu Hatim dan Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini termasuk hadis yang diingkari padanya. Sehingga hadis ini adalah merupakan hadis yang lemah. Walaupun kita tolong daripada hadis qudsi, tetapi di sana ada hadis qudsi yang sahih dan demikian pula ada hadis qudsi yang lemah. Nah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian pula Qura ibn Abdurrahman al-Mu'adziri juga pernah meriwayatkan dari hadis lain tentang masalah penyebutan keutamaan alhamdulillah, ucapan kalimat alhamdulillah. Dari sabda ataupun sebuah riwayat menyebutkan kullu amrin dibarin la yudafihi bilhamdulillah, bahwa setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan alhamdulillah bahwa apa maka terputus. Ini juga riwayat yang dibawakan oleh Qura bin Abdurrahman al-Mu'adziri, juga merupakan riwayat yang baik. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan di atas terdapat beberapa faedah tentang permasalahan menyegerakan berbuka. Bahwa hadis di atas menunjukkan dalil yang sangat nampak tentang istihbab
disukainya ataupun diutamakannya untuk menyegerakan berbuka puasa. Untuk menyegerakan berbuka puasa. Dan hal ini juga datang dari riwayat yang lain dari Imam Abu Daud dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "La yazalu dinu dhahiran ma ajjala an-nas al-fitra li'anna al-yahud wan nasara ya'khirun." Kata Rasulullah SAW bahwa agama ini senantiasa nampak, senantiasa jaya, senantiasa zahir selama manusia itu mereka menyegerakan untuk berbuka puasa li'anna al-yahuda wan nasara ya'khirun. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengakhirkan, mengundur-undurkan waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang dari kalangan Yahudi Nasrani mereka juga dulu diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Tetapi mereka menjadi suatu tabiat yang jelek dari pribadi-pribadi mereka adalah mereka suka untuk mengakhirkan, mengundurkan waktu berbuka puasa sampai muncul bintang-bintang di langit. Sementara kaum muslimin diperintahkan untuk mereka menyegerakan berbuka puasa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, la yazal dinu dhahira, bahwa senantiasa akan jaya ataupun akan nampak agama ini selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah. Yang menunjukkan bahwa sunnah ini adalah merupakan sunnah yang perlu untuk ditekankan bagi setiap muslim manakala mereka hendak berbuka puasa. Karena sungguhnya Rasulullah SAW menyatakan, la yazalu dinu dhahira, akan senantiasa agama ini jaya, akan senantiasa agama ini tegak di muka bumi selama manusia betul-betul mereka melaksanakan agama Allah, selama mereka manusia melaksanakan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Di antara tuntunan sunnah Rasulullah SAW yang jangan sampai diabaikan adalah tuntunan untuk menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Tetapi yang menjadi suatu fenomena yang amat buruk di kalangan umat Islam, justru malah mereka membolak-balik keadaan ini. Sebagian besar di kalangan kaum muslimin, mereka justru mengundurkan waktu berbuka puasa manakala matahari telah tenggelam, tetapi mereka masih menunggu-nunggu. Ya, dengan melihat apa yang ada pada arlojinya, jamnya, ataupun menunggu adanya pengumuman dari televisi dan yang lainnya, sehingga ini menyebabkan kaum muslimin mereka berbuka dalam keadaan mengundurkan waktu-waktu tersebut. Ataupun mungkin barangkali bertepatan dengan waktu terbenamnya matahari, tetapi terkadang sering yang dilakukan adalah mengundurkan waktu berbuka puasa. Tetapi ketika datang waktu sahur, justru dalam keadaan mereka cepat-cepatan, terburu-buru, dan mereka menyegerakan untuk melaksanakan sahur. Bahkan ada yang sahur mungkin jam 3 subuh sudah makan. Itu namanya bukan sahur, masih malam. Ya, ada yang menyegerakannya mungkin sekitar jam 2:30 kita sahur. Ya, padahal berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW adalah dengan mengundurkan waktu sahur. Dan insya Allah akan kita sebutkan nanti kegiatannya. Tetapi justru yang terjadi adalah apa yang dikenal di kalangan kaum muslimin, adanya waktu al-imsak, yang ini tidak ada sama sekali tuntunannya di dalam Islam. Padahal imsak itu sendiri adalah merupakan pengertian as-shaum secara bahasa. Artinya imsak, menahan diri dari makan dan minum, dan demikian pula jima, nikah, hubungan suami istri. Tetapi al-imsak yang populer di zaman ini adalah merupakan penggunaan istilah imsak yang bid'ah, yang tidak ada tuntunan dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti dengan membatasi waktu sekitar 15 menit ataupun 10 menit jeda antara waktu imsak dengan dikumandangkannya adzan salat subuh. Ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan suatu kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kebanyakan kaum muslimin.
Kalau seandainya mereka dalam keadaan bodoh tidak mengetahui tentang permasalahan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Karena sungguhnya agama ini akan jaya, akan tegak manakala kaum muslimin mereka betul-betul melaksanakan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah perkara yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian di antara daripada faedah yang bisa kita dapatkan di dalam masalah menyegerakan berbuka puasa di sini adalah di dalam masalah menyegerakan berbuka puasa itu harus melihat adanya qarina dengan tenggelamnya matahari di arah ufuk sebelah barat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, beliau menyatakan wa ta'jilu innama yakunu ba'da al-istiqar bi ghurub asy-syams, bahwa at-ta'jil menyegerakan untuk berbuka puasa itu dilakukan manakala telah diyakini tenggelamnya matahari. Yakin dia bahwa tenggelam matahari. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau kondisi kota Balikpapan dalam keadaan misalkan ataupun kota Samarinda tidak didapatkan padanya tempat-tempat yang mungkin barangkali memungkinkan untuk melihat, maka seorang itu dia berdasarkan persangkaan yang kuat bahwa matahari telah tenggelam, maka cukup baginya untuk dia diperbolehkan berbuka puasa. Berbuka puasa. Dan insyaallah kita sebutkan nanti tentang pedali. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala bahwa penyegeraan di dalam melaksanakan penyegeraan buka puasa itu dilakukan manakala telah diyakini tenggelamnya matahari. Wala yujuzu li ahadin an yuftira wa huwa syakun hal gharabat asy-syams am la. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk dia berbuka dalam keadaan dia ragu apakah telah tenggelam matahari atau belum. Li'anna al-fardha idza lazima biyaqinin lam yakun anhu illa biyaqin. Karena sungguhnya satu kewajiban apabila dilazimkan, apabila diharuskan, diwajibkan dengan adanya suatu keyakinan, maka tidaklah dia keluar darinya kecuali dengan keyakinan juga. Kecuali dengan keyakinan juga. Manakala keesokan harinya diwajibkan untuk dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia telah yakin bahwasanya telah terbit fajar, telah terbit fajar, kemudian dia menahan diri dari makan, minum, ya. Kemudian juga tatkala keluar dari puasa tersebut, yaitu dengan tenggelamnya matahari, dia yakin bahwasanya telah tenggelam matahari, maka dia pun juga diperbolehkan untuk berbuka. Wallahu azza wa jalla yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmu shiyama ila al-lail," dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Maksudnya sampai malam ini bukan sampai terbitnya bintang-bintang di langit, tetapi maksud dengan sampai malam di sini adalah sampai terbenamnya lingkaran ataupun bundaran matahari tersebut. Baru setelah itu disegerakan. Kalau misalkan seorang penduduk negeri dia hendak melakukan safar penerbangan dengan menggunakan pesawat, ketika dia masih di bandara dia lihat matahari sudah tenggelam, kemudian dia buka puasa. Tetapi ketika pesawat lepas landas, dia melihat di udara matahari belum tenggelam. Bagaimana ini? Maka para ulama menjelaskan tetap diteruskan berbuka puasa yang tersebut, dan tidak perlu untuk dia menahan ataupun tidak perlu untuk dia mengobati. Iya, pernah mendapatnya seperti ini keadaannya. Ya, dilihat di daratan, oh sudah tertutup, akhirnya sudah waktunya berbuka. Baik. Ini jelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Kemudian permasalahan yang lain lagi yang muncul di permukaan
tentang masalah apakah dibolehkan bagi seorang untuk berbuka manakala telah kuat persangkaannya bahwa matahari itu telah tenggelam. Ini kan terkadang kita mungkin barangkali di tengah kota yang seperti ini susah untuk mungkin barangkali seorang itu melihat matahari tenggelam. Ya, karena mungkin barangkali tidak ada di sana tempat-tempat yang tinggi untuk melihat daripada keadaan matahari. Apakah itu sesuatu belum? Seorang berbuka puasa terkadang hanya mengandalkan kepada persangkaan dia. Ini sudah buka ini, sudah tenggelam matahari. Maka kebanyakan dari kalangan para ulama mereka menyatakan tentang bolehnya bagi seorang manakala telah kuat persangkaannya matahari tenggelam. Ya. Dan hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha di mana dia menyatakan aftarna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmadhin thumma tara'at asy-syams, bahwa kami pernah berbuka di zaman Rasulullah SAW pada hari di mana langit dalam keadaan mendung ataupun dalam keadaan tertutup awan kabut. Kemudian kami berbuka puasa. Thumma tala'at asy-syams, tiba-tiba matahari nampak kelihatan. Enggak salah. Ya. Tetapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah adanya syak. Kalau orang yakin masalahnya, kalau misalkan di dalam hatinya ada keraguan 50-50, 50-50 kan ragu ya. Tetapi kalau misalkan 80-20 itu yakin namanya. Atau misalkan 100% sekalian, lebih kuat persangkaannya bahwasanya matahari telah tenggelam, sudah berbuka. Walaupun setelah itu nampak baginya, loh ternyata masih nampak. Ya, nah ini yang terjadi berbincang di kalangan para ulama dan permasalahan ini. Tapi dalam hal ini apabila telah kuat persangkaannya bahwa matahari telah tenggelam, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Nah, al-hadithu hadis. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih, akhrajahu Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menyatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah. Di dalam sahur itu ada barakah, ada kebaikan yang banyak. Di dalam hadis ini pada tidak nazarullah terdapat dalil yang zahir disukainya untuk seorang itu melaksanakan sahur. Melaksanakan sahur, walaupun mungkin barangkali dia tidak mendapatkan adanya makanan sedikit pun kecuali hanya segelas air, maka dia bersahur dengan. Dan ini yang ditentukan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran untuk seorang itu melaksanakan sahur adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalat sahur." Bahwa pembeda di antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ini yang menunjukkan tentang anjuran bagi seorang untuk dia melaksanakan sahur. Melaksanakan sahur, jangan malas-malasan. Dan ini adalah merupakan sunnah yang ditekankan di dalam Islam. Demikian pula datang dari riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia menyatakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar, bahwa aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersahur. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, innaha barakah a'taakumullahu iyyaha fala tad'u, sesungguhnya sahur itu adalah barakah
yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mengkaruniakannya kepada kalian padanya, pada tad'u, maka janganlah kalian, kata Rasulullah SAW, meninggalkan sahur. Meninggalkan sahur. Nah, kemudian juga perkara yang perlu diperhatikan di dalam permasalahan sahur adalah disunnahkan bagi seorang itu untuk mengakhirkan sahur, bukan mendahulukannya. Hal ini sebagaimana yang datang dari riwayat Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dia menyatakan tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma kunna ila shalat, kemudian kami berdiri untuk melaksanakan salat. Dulu kemudian aku katakan, kata Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhan was suhur, berapa jarak di antara adzan dan sahur? Jarak berapa waktunya? Qala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan qadra 50 ayat, seukuran 50 ayat. Seukuran 50 ayat. Ini ukuran yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan riwayat yang menunjukkan bahwa waktu sahur itu dimundurkan, bukan dimajukan. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW di dalam masalah sahur. Karena sahur yang datang dari riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW adalah diundurkan waktunya, dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan qadra 50 ayat, seukuran 50 ayat. Seukuran 50 ayat. Kemudian masalah berikutnya, apakah diperbolehkan bagi seorang untuk dia terus makan dan minum manakala adzan itu tengah dikumandangkan? Ini juga terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Apakah diperbolehkan bagi seorang untuk terus dia makan dan minum manakala sahur di tengah dikumandangkannya adzan? Ini terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Yang jelas, kata para ulama bahwa apabila seorang muadzin tidaklah dia mengumandangkan adzan, melainkan tatkala setelah dia meyakini secara pasti tentang tulu'il fajr, tentang terbitnya matahari, terbitnya fajar, maka wajib bagi seorang untuk dia menahan diri dari makan dan minum. Tidak meneruskannya. Ada riwayat yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa dia dalam keadaan memegang segelas air. Kemudian kemudian dia menyapa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah teruskan ini sementara adzan dikumandangkan? Ini disebutkan bahwa riwayat hadis ini adalah riwayat hadis ini memang sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun yang saya dalam permasalahan ini bahwa apabila seorang muadzin dia tidak melaksanakan adzan melainkan setelah dia yakin tentang terbitnya fajar, maka wajib bagi seorang untuk menahan. Ya, ini bersandarkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum." Maka makanlah kalian dan minumlah sampai ibnu Ummi Maktum itu melaksanakan adzan ataupun mengumandangkan adzan. Ini yang pertama. Kalau seorang muadzin itu tidaklah dia mengumandangkan adzan melainkan dalam keadaan dia mengetahui, meyakini bahwa telah terbit fajar. Ya, tentunya di sini muadzin yang betul-betul mengerti tentang tuntunan sunnah Rasulullah SAW tentang masalah terbitnya fajar atau belum. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, kalau misalkan seorang muadzin dalam keadaan dia tidak yakin tentang terbitnya fajar, melainkan dia hanya melihat waktu, apa itu, jadwal daftar ditetapkannya berbuka ataupun bersahur, hanya melihat jadwal saja. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini, fayajuzu lahu an ya'kula hatta yufarriq al-mu'adzin ma dama lam yatayaqqan.
Lihat dan asal baqa'ul lail. Jadi terang oleh para ulama, kalau dalam keadaan kondisi seperti ini boleh bagi seorang untuk dia makan dan minum, ya, walaupun muadzin itu sampai selesai dia mengumandangkan azan, selama tidak didapatkan adanya qarinah bahwa sang muadzin dia yakin tentang terbitnya fajar, ataupun dia bukan termasuk orang yang mengerti tentang tuntunan dalam permasalahan ini. Karena sesungguhnya al-asal baqa'ul lail. Karena yang asalnya hukumnya adalah baqa'ul lail. Malam itu masih tetap ada. Ya, dan belum berakhir ataupun masuk kepada fajar yang kedua. Nah, ini adalah merupakan pendapat kebanyakan dari para ulama. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama wal aula sebagai satu tindakan kehati-hatian. Hendaklah seorang itu menahan makan dan minumnya sebagai bentuk penjagaan terhadap agamanya. Dan demikian pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Dan ini adalah merupakan pendapat kebanyakan dari kalangan para ulama. Demikianlah yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan demikian pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahmatullah alaihi ajma'in. Dan juga ini adalah merupakan pendapat dari Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-12. Wa an Salman bin Amir Ad-Dibbi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salman bin Amir Ad-Dibbi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan, "Idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamri." Apabila salah seorang di antara kalian itu hendak berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Tamar, dikatakan tamar itu adalah jenis kurma kering. Kalau kurma yang bahasa namanya apa? Rupok. Rutubat. Fa in lam yajid falyufṭir 'ala ma'in fa innahu tahur. Manakala dia tidak mendapatkan adanya kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur. Maka sesungguhnya itu mensucikan. Hadis ini diriwayatkan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Namun di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Ar-Rabbah bintu Salih ibn Ra'id wa huwa majhulah, wa hiya majhulah. Seorang perawi yang majhul, dan hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Al-Irwa. Jadi hadis ini dhaif. Ya. Jadi gimana kalau misalkan hadis dhaif? Ya. Baik. Karena disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari beberapa perawi tadi adalah hadis yang lemah, maka disunnahkan untuk seorang berbuka apa yang dia mampu untuk dia mengadakan bukaan tersebut. Apa yang dia mampu untuk dia berbuka. Ya, kalau tidak ada kurma, dengan air atau dengan yang lainnya. Nah, karena hadis yang datang dari riwayat-riwayat yang telah disebutkan tadi adalah dhaif. Demikian pula ada hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli 'ala rutubat, fa in lam takun rutubat fa tamrat, fa in lam takun tamrat hissan haswat min al-ma'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum melaksanakan salat. Beliau berbuka dengan memakan rutubat, rutub, kurma yang masih basah. Kalau tidak mendapatkan adanya rutubat, kurma yang masih basah itu, maka beliau makan tamrat, yaitu kurma-kurma yang masih kering itu, yang sudah kering. Fa in lam takun tamrat hissan haswat min al-ma'. Kalau tidak dapatkan kurma, maka beliau meneguh air. Ya, hadis ini mendapatkan
kritikan pula dari bagian para ulama, dan secara kesimpulan disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi di dalam Mizan Al-I'tidal bahwa di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman yang menyebutkan bahwa hadis ini termasuk dari perkara yang diingkari. Hadisnya lemah karena di dalam terdapat perawi yang lemah. Ya, jadi riwayat yang menerangkan tentang keutamaan berbuka dengan tamar itu hadisnya lemah. Nah, jadi gimana? Sudah berbuka dengan apa yang disanggupi oleh seorang untuk berbuka dari makanan atau minuman. Wallahu ta'ala a'lam.